Nama aku Rafa Syahira Putri. Kalau boleh tahu posisi kakak tuh kerja di Uncle Joe ini udah apa sih ya? Aku kerja di Uncle Joe itu udah hampir mau 3 tahun. Jalan 3 tahun lah pokoknya. Aku di sini di cabang, di pusatnya. Di Jalan Uncle Joe ini di pusatnya. Kebetulan aku jadi leadernya di sini. Kalau leader tuh biasanya kesibukannya apa aja sih kak? Lebih kayak mantau anak-anak aku, terus kayak ngasih tahu anak training juga, ngasih tahu apa yang harusnya dikasih tahu dari atasan, pasti lewat aku dulu baru ke anak-anak aku. Oke kak, kita izin tanya ya. Boleh? Untuk boleh nggak sih kayak cerita Uncle Joe ini awalnya gimana sih kak? Kita Uncle Joe itu berdirinya dari tahun 2018 kan. Dia cabang pertamanya di sini. Terus dia punya hampir mau 10 cabang. Masih proses sih. Cuman kalau di sini pusatnya dia, kalau cabangnya dia sebutnya bukan Uncle Joe juga, tapi jadinya Uncle Joe X Bar, X Barista gitu. Boleh ceritain nggak sih kak, gimana informasi ngalir di sini? Lebih ke ya efektifnya tuh lebih ke formal atau ngobrol santai gitu ya kak? Oh, kita tuh di Uncle Joe itu setiap yang jadi anggota di Uncle Joe itu kita punya grup Kak. Kita punya grup tuh ada 2. Satu buat yang semua outlet, satu yang per outlet. Nah, sama ada kalau leader itu kita punya grup leader juga. Jadi semua leader yang ada di Uncle Joe dikumpulin di situ. Jadi semua informasi dari atasan tuh lewat situ. Baru nanti dari kitanya lewat grup itu Kak. Misalkan kita ada bentar lagi kan Natal nih tanggal 25, info kayak kita tuh harus full tim nih. Nah nanti tuh diinfoin ke leadernya, jadi leadernya tuh bikin jadwalnya tuh, oh iya udah berarti nggak ada yang libur nih di tanggal 25 gitu. Kak, izin bertanya nih, gimana sih caranya kayak karyawan tuh berkomunikasi saat jam operasional? Kayak misalnya kayak kakak sendiri nih, leader sama barista misalnya. Terus ada gak sih briefing rutin gitu sebelum dibukanya Uncle Joe ini gitu? Itu sama aja sih Kak, nggak ada yang dibedain gitu, jadi sama aja ngobrol semua bareng-bareng. Apapun itu, mau bahas soal kerjaan atau personal tuh masing-masing sama aja, bareng-bareng. Bahkan kita pagi tuh, kalau openingan tuh udah pasti kayak area dulu kan yang kita pentingin tuh kayak ngepel, nyapu kayak gitu. Nanti itu kita ada ngomong nih siapa nih yang mau ngepel, siapa yang mau nyapu, nanti gantian ya besoknya ada yang mau openingan apa gitu. Pasti sih tiap paginya ada. Kak, untuk pertanyaan ketiga, kira-kira gaya kepemimpinan kakak ini di sini tuh kayak gimana sih? Terus kakak nih sebagai leader, tipe yang sering terjun langsung ke bar atau lebih mantau dari jauh? Aku ikut terjun sih Kak, nggak yang cuma nyuruh atau apapun, aku ikut. Jadi aku ngasih tahu, tapi aku juga ikut gerakin juga. Karena harus ada contoh dulu Kak, biasanya harus kita yang nyontohin dulu, kita yang mulai, baru anak-anak baru mau gerak gitu. Terus gimana sih cara manajer atau senior di sini buat nyemangatin teman-teman kalau lagi capek nih pas lagi full house? Aku biasa nih Kak ya, jujur kalau di Uncle Joe sini ya di pusat kita tuh biasanya biasain say sorry sama say thank you. Itu mau dalam hal apapun, kayak misalkan beres shift kita kayak makasih hari ini udah buat hari ini makasih ya, terus sorry ya kalau misalkan hari ini kita ada yang kurang good, pasti kayak gitu. Misalkan di pas memulai shift nih, aku tuh selalu bilang kayak kalian tuh kalau misalkan lagi gak good better ngomong, kayak misalkan maaf ya Kak hari ini aku lagi kurang good nih. Jadi kita bisa tahu nih, kan kita nggak bisa nebak orang ya, kita bukan mata-mata atau apapun itulah, jadi mendingan ngomong jadinya gitu, jadi kita tahu gitu. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya saya mau tanya, kalau misalnya ada permasalahan dalam pekerjaan, bagaimana sih langkah awal yang biasanya kakak dan tim lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Pasti ada aja sih Kak, paling kalau aku biasanya diomongin, misalkan permasalahannya apa, udah pasti nih kita ada di grup, pasti udah ada nih dari atasan, nih permasalahannya di outlet ini, di outlet itu udah pasti ada. Terus nyelesainnya dengan cara apa ya, kita dengan cara circle meeting sama tim yang ada di sini, misalkan permasalahannya di sini ya kayak gitu. Oke kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku pengen tanya nih, pernah gak sih terjadi konflik atau masalah selama kakak menjabat sebagai leader? Terus aku pengen tanya, bagaimana sih langkah-langkah yang diambil oleh kakak dalam menangani konflik internal?
Terus siapa aja sih pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan konflik tersebut? Biasanya kayak contoh deh, misalkan hal kecilnya closingan gitu ya. Closingan tuh kan memang harus dibagi-bagi biar kita adil gitu. Misalkan seminggu tuh kita dapat paginya 3, siangnya 3. Nah, closingan itu harus adil. Harus ada yang kitchen, dapur, sama bar. Nah, kalau dari aku nggak sistem spin atau apapun. Karena kayak gitu hoki-hokian. Tapi aku yang jadwalin, aku yang nentuin. Jadinya gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, Uncle Joe ini tuh pernah ngalamin perubahan gak sih Kak? Dari mulai sistem kerja atau menunya? Pasti dong pernah, kayak ubah menu, ganti menu atau nambah menu tuh pasti pernah gitu. Atau yang menu yang ada dihilangin tuh ada, karena kayak ngelihat kayaknya lebih rame yang pesan yang ini deh, jadi better yang ini dihilangin, jadi digantiin yang sama yang biasa gitu. Terus kalau terjadinya tiba-tiba, gimana sih cara timnya menyesuaikan dengan kondisi tersebut? Penyesuaian lagi sih dari awal, pasti penyesuaian lagi dan terus ngerimain lagi ke anak-anaknya aja. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi itu memegang peran penting dalam menunjang kegiatan operasional di Cafe Uncle Joe. Melalui komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang jelas, serta kemampuan dalam mengelola konflik dan perubahan, tim dapat bekerja secara lebih optimal. Demikian video wawancara ini kami sampaikan. Terima kasih.